Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Hari ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan mungkin bukan di negeri kita, di negeri-negeri lain pun kita melihat ada sesuatu yang kurang daripada umat Islam ini. Selaku kita muslim yang menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Islam itu berdiri tegak di atas kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini seseorang bersaksi ketika dia hidup. Dengan kalimat ini seseorang bersaksi ketika menjelang matinya. Dan dengan kalimat ini merupakan miftahul jannah, pintunya surga, kalimat la ilaha illallah. Tetapi sayang, sebahagian di antara kaum muslimin ini masih banyak yang tidak memahami. Yang pertama, ada satu kelompok yang benar-benar tidak memahami, tidak tahu. Ini disebut jahil. Yang satu lagi yang sudah tahu, orang-orang pintar, orang berpendidikan, bahkan mungkin bergelar ulama, profesor, dokter, kiai, tuan guru, tahu. Tetapi tidak mau melaksanakan apa yang diketahui. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang agung ini tentunya bukan hanya sekedar ucapan. Ya, bukan hanya sekedar ucapan. Tetapi kalimat tauhid ini ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi. Ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini harus bisa melahirkan dua sikap. Dan ini intinya, intisari kalimat tauhid itu harus bisa melahirkan dua sikap, yaitu al-wala dan al-bara. Ini inti tauhid. Ya. Al-wala yaitu loyalitas. Artinya apa? Loyalitas, kesetiaan, kecintaan, keberpihakan, pembelaan, ya. Ini al-wala. Yang kedua lawan al-wala yaitu al-bara. Al-bara yaitu berlepas diri, memusuhi, tidak mendukung, membenci,
Ini disebut al-bara'. Dalam Islam dua sikap ini mutlak harus ada, ya, merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Siapa yang harus kita cintai, siapa yang harus kita dukung, siapa yang harus kita bela, siapa yang kita harus berpihak kepadanya, harus jelas. Dan sebaliknya, siapa yang harus kita benci, siapa yang harus kita musuhi, siapa yang kita harus berlepas diri, siapa yang harus kita jauhi, harus jelas. Ini tuntutan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka benar kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat, ya, persaksian la ilaha illallah itu harus mempunyai realisasi, ya, bahwa seseorang muslim itu harus mencintai segala sesuatu karena Allah, membenci segala sesuatu karena Allah, menolong segala sesuatu karena Allah, dan memusuhi segala sesuatu karena Allah. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama ahli hadis, ya, di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Kitab-kitabnya banyak dikaji orang di mana-mana. Jadi realisasi daripada kalimat tauhid itu, seseorang itu harus mencintai karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai orang yang dicintai karena Allah, membenci orang yang dibenci karena Allah. Harus ada, harus jelas. Dan ucapan Ibnu Taimiyah ini ternyata ada pembenarannya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh itu yaitu seseorang itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini disebut awsaqu ural iman. Tali ikatan iman yang paling kuat itu seseorang cinta karena Allah, benci karena Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mengapa khatib membawakan, ya, masalah ini? Karena ada di antara orang-orang Islam muslimin Indonesia ini yang kebetulan qadarullah berada di salah satu ormas, ya. Ada 5 orang ini yang dianggap tokoh intelektual pergi ke Israel, bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi. Ya, dia tidak mewakili ormasnya, ya, katanya secara pribadi. Pergi ke Israel bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi, mengadakan pembicaraan dan merencanakan segala sesuatu. Dengan siapa? Dengan Yahudi. Di saat-saat umat Islam sedang dibantai lebih keji daripada hewan oleh orang-orang Yahudi. Ya, di saat puluhan ribu umat Islam dibantai, ya, dilecehkan, ditumpahkan darahnya, dihancurkan masjidnya, dirobek kehormatannya. Tapi 5 orang ini justru pergi ke Israel, ya, untuk menemui tokoh-tokoh Yahudi. Ini ajib. Ini akidah macam apa ini? Ya, walaupun akhirnya dikecam, ya, tokoh-tokoh sepuh NU, ya, secara kelembagaan marah dengan sikap 5 orang ini, dan memang harus marah. Itu satu. Yang kedua, baru-baru ini, ya, ternyata sudah ditemukan di area Masjid Istiqlal itu satu ruangan khusus yang disebut American Space. American Space ini artinya ruangan Amerika. Di mana? Di area Masjid Istiqlal. Baru sekarang diketahui, ternyata itu sudah 1 tahun lebih. Ya, hampir setahun lah, ya. Jadi kantor ruangan Amerika ini, satu ruangan diperuntukkan untuk tokoh-tokoh Amerika, ya, berkantor di situ untuk mengenalkan kepada muslimin Indonesia tentang budaya-budaya Amerika, dialog-dialog tentang negeri Amerika, ya, pertukaran pelajar tentang, ya, pelajar kita dengan orang Amerika, bagaimana budaya Amerika. Yang peresmian kantornya itu, ya,
Peresmian kantornya itu diresmikan oleh imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji lagi. Bayangkan. Dan ternyata kantor itu akhirnya menjadi tempat bertenggernya, tempat berkhidmatnya satu organisasi yang disebut AJC, American Jewish Council. Ternyata AJC ini satu lembaga yang memang disponsori Amerika, yang diperuntukkan untuk tokoh-tokoh Yahudi bermarkas di dalam Masjid Istiqlal itu. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan, ini loh Yahudi. Kami Yahudi seperti ini, budaya kami seperti ini. Sehingga nanti umat Islam diharapkan, umat Islam tidak lagi benci kepada Yahudi. Umat Islam ini tidak lagi memusuhi Yahudi. Itu tujuannya. Ini bukan fitnah, silakan itu. Ya, berapa hari lalu saya share video-videonya biar tahu. Yang gunting pita imam besar, Profesor Dr. Kiai Haji. Bayangkan, 2 bulan sebelum peristiwa 7 Oktober, Juni. Ya, peristiwa 7 Oktober di Palestina itu berselang 2 bulan. Ya, duluan mereka justru ya memberikan pintu masuk untuk orang-orang Amerika dan Yahudi berkantor di area Masjid Istiqlal untuk kepentingan Yahudi. Supaya umat Islam tahu budaya Yahudi, kenal Yahudi lebih dekat, dan ujung-ujungnya diharapkan umat Islam tidak lagi membenci dan memusuhi Yahudi. Itu ujungnya. Dan ini khatib wajib sampaikan supaya kita ini jangan ikut-ikutan. Kita nggak tahu, kita ikut-ikutan. Nah, hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, ini secara akidah paling tinggi kita katakan orang seperti ini sudah cacat akidah. Ya, Yahudi yang sekarang membantai kaum muslimin berdarah-darah, ya. Jauh hari 14 abad yang lalu Allah menyebut orang Yahudi itu dengan al-maghdub. Kelompok yang dimurkai oleh Allah dalam suratul Fatihah itu ghairil maghdub. Ya, kelompok yang dimurkai itu Yahudi kata Rasulullah. Kok bisa-bisanya kelompok yang dimurkai Allah dan sekarang terbukti membantai saudara kita kaum muslimin diberi pintu masuk, diberi ruang. Rame-rame mereka ke Israel untuk menjalin hubungan. Ini akidah macam apa? Ini menyesatkan. Ya, hati-hati kaum muslimin. Ya, maka kita jangan tertipu, terkecoh gelar Kiai Haji, Dokter Anda Profesor, gelarnya 1,5 meter. Belum tentu, lihat isinya. Ya. Musuh Allah yang harusnya dia barok, dia berlepas diri, malah dia berwala, dijadikan teman. Musuh Allah yang harusnya dia benci, malah dia jadikan kawan setia. Malah didukung. Dan sebaliknya kadang-kadang ya orang Islam ya yang mestinya dia berwala, dia berkasih sayang, dia dukung, dia bela, malah dibenci. Nah, ini yang ada sekarang ini. Ya, naudzubillah. Jadi terbalik. Kepada orang kafir musuh Allah dia dukung, kadang sesama muslim dia benci. Hanya karena lain merek, karena beda-beda sedikit. Sementara yang jelas-jelas membantai, para pembantai itu dijadikan teman. Ya, dikasih pintu masuk. Ya, dia dukung. Ini cacat akidahnya. Ya, berat ini, di sisi Allah berat. Karena apa? Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang wala dan barok. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Al-Maidah 71. Hai orang-orang beriman, jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman dekatmu, sebagai penolongmu, sebagai kesetiaanmu. Karena apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itu satu dengan yang lain saling dokong, saling sokong, saling topang untuk memusuhi kamu. Wa may yatawallahu minkum fa innahum minhum. Silakan buka Al-Maidah 71. Siapa yang menjadikan mereka teman setianya, menjadikan teman dekatnya, menjadikan penolongnya, dia termasuk golongan mereka. Ngeri kan?
Di ayat yang lain surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu ya sebagai teman-teman dekatmu yang kamu berkasih sayang kepadanya. Jelas itu. Tapi hari ini akidah ini sudah ditinggalkan. Yaitu penyebabnya dua. Yang pertama, karena tidak tahu. Ya wajar karena tidak tahu. Tapi yang kedua ini yang berat. Apakah mungkin seorang kiai, haji, ulama, profesor, seorang tokoh-tokoh cendekiawan tidak tahu akidah la ilaha illallah itu punya konsekuensi? Tidak mungkin. Dan ini menyesatkan orang banyak. Ya. Musuh yang harusnya kita barok berlepas diri, kita tidak dukung, kita musuhi, malah kita rangkul. Teman sesama muslim yang harusnya kita berkasih sayang, kita dekati, kita pro, kita bela, malah kita jauhi karena perbedaan-perbedaan kecil. Ini yang terjadi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib akan membawakan bagaimana ya para sahabat Nabi yang dibina oleh Rasulullah itu menerapkan al-wala dan al-bara' dengan benar. Ya, bagaimana sahabat Nabi menerapkan prinsip wala dan bara' itu dengan benar. Yang pertama, Rasulullah mempunyai istri yang bernama Ramlah binti Abu Sufyan, atau lebih dikenal dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ya. Ketika di Madinah datang Abu Sufyan, bapaknya Ummu Habibah, datang untuk menemui Rasulullah untuk memperbaharui perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh mereka, oleh sekutunya orang-orang musyrik. Bani Bakar melanggar perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrik. Dilanggar. Maka orang Quraisy ketakutan, bahaya ini kita bisa diserang oleh kaum muslimin. Diutus Abu Sufyan dari Mekah ke Madinah. Pergi Abu Sufyan ke Madinah. Ya, sampai ke rumah Nabi, ya, ditemui oleh anaknya, ya, Ramlah, Ummu Habibah ini. Abu Sufyan saat itu ingin duduk di atas tikar yang biasa Rasulullah duduk. Apa yang terjadi? Anaknya Ummu Habibah ini menarik tikar itu. Tidak diperkenankan bapaknya duduk di tikar. Apa kata Abu Sufyan? Wahai anakku, apakah tikar itu lebih mulia dari bapakmu sehingga engkau bersikap seperti itu? Apa kata Ummu Habibah? Kau kafir, najis. Silahkan buka kitab tarikh Ar-Rahiqul Maktum, pasti ketemu ini. Ya, yang dikarang oleh ya, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab tarikh Islam yang paling top. Ada kisah ini. Ditarik, Pak, karena apa? Kau kafir, najis. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika foto Mekah, ya, Mekah dapat dikuasai oleh kaum muslimin, orang musyrik lah ramai-ramai masuk Islam. Ya, karena Mekah sudah dikepung, ramai-ramai orang musyrik Mekah masuk Islam. Maka saat itu Abu Bakar pergi menjemput bapaknya. Bapaknya Abu Quhafah sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih, buta lagi. Oleh Abu Bakar, bapaknya dituntun dari rumahnya, dibawa menghadap Rasulullah untuk diislamkan. Rasulullah melihat itu, ditegur Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak beritahu? Mestinya saya yang datang menemui bapakmu. Apa kata Abu Bakar? Tidak, dia lebih layak untuk menemuimu, wahai Rasulullah. Rasulullah lebih mulia daripada bapaknya. Ini sifat wala yang benar. Loyalitasnya jelas. Ya, begitu juga dengan Ummu Habibah. Di kesempatan yang lain ada sahabat Nabi yang ditawan oleh orang-orang musyrik. Ya, ketika Rasulullah mengirim 80 dai, diminta oleh orang musyrik, ternyata mereka berkhianat. Dai-dai itu dibunuh. Yang selamat sisa 2 orang, dikejar, ketangkap 2 orang. Ya. 2 orang ini dibawa ke Mekah, kemudian siap-siap untuk dieksekusi. Ketika pertama giliran Zaid bin Dasina ditanya oleh musyrikin Mekah, maukah kamu hai Zaid, kau bawa Muhammad ke sini, ya,
Saya akan tukar kepalamu dengan kepala Muhammad. Mau nggak kamu pancing Muhammad supaya datang kemari agar kepalamu selamat, ganti dengan kepalanya Muhammad. Apa kata Zaid bin Dasina? Demi Allah, tidak. Aku tidak rela hari ini Nabiku Muhammad beserta keluarganya tertusuk sepucuk duri pun aku nggak rela. Akhirnya dipancung. Sebelum dipancung dia berdoa, ya Allah, sampaikan salamku kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Jibril beritahu, sebentar lagi Zaid bin Dasin akan dieksekusi. Rasulullah ya mendoakan. Yang terakhir ya, contoh itu barok namanya, berlepas diri, tidak mendukung, tidak memihak, itu barok. Yang terakhir contoh, ketika terjadi perang Uhud, ya, berhadap-hadapan musyrik dengan muslimin. Ada saudara bertemu saudara, satu di muslim, satu di musyrik. Anak bertemu bapak. Salah satunya Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Dalam perang Uhud, bapaknya Abu Ubaidah berkali-kali mencari target. Siapa yang ditarget? Anaknya. Yang mau dia bunuh pertama itu anaknya. Bertemu sekali. Sudah siap pedangnya diayunkan. Menghindar Abu Ubaidah. Sekali. Dua kali bapaknya lagi menemui Abu Ubaidah. Ingin ditebas. Abu Ubaidah lari menghindar. Sampai 3 kali. Saat ketiga kali itu, setelah lewat 3 kali, Abu Ubaidah berpikir, bapakku yang sangat mencintai aku. Ya, aku begitu dicintai oleh bapakku. Tapi kenapa hari ini tiba-tiba bapakku ingin membunuh aku? Bukan orang lain. Oh, ternyata yang ingin dibunuh oleh bapakku bukan Abu Ubaidah. Islamnya Abu Ubaidah yang ingin dibunuh. Maka yang keempat, begitu bapaknya dekat, Abu Ubaidah mendahului dengan pedangnya. Ditebas, jatuh, mati seketika. Saat itu Jibril turun membawa satu ayat. Surat Al-Mujadilah ayat 21. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kadaba fi qulubihimul iman wa ayyadahu biruhim minhu wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Hai Muhammad, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih-kasihan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi Allah menegaskan, tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu saling berkasih-kasihan dengan orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kan aba'uhum au abna'uhum au ikhwanuhum au ashiratum. Sekalipun mereka itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya, nggak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu menyenangi 4 ini sekalipun itu keluarganya. Kalau jelas mereka memusuhi Allah dan Rasul. Malah Allah memuji sikap Abu Ubaidah. Allah katakan orang ini akan dijamin masuk surga Aden. Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha kepada Allah. Ulaika hum hizbullah. Ala inna hizballah humul muflihun. Inilah kelompoknya Allah. Kelompok Allah yang seperti ini pasti menang. Al-Mujadilah ayat 21. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sikap ini wala dan barok yang dicontohkan para sahabat Nabi hari ini banyak hilang dari dada kaum muslimin. Mungkin karena ketidaktahuan, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi yang kedua ini sengaja sudah tahu musuh, jelas-jelas musuh membantai saudaranya, dibela, diberi kehormatan, dikasih ruang ya untuk propaganda, untuk mengatakan bahwa Yahudi itu baik. Na'udzubillah, ini akidah cacat. Maka mudah-mudahan harapan menyampaikan ini agar kita tidak salah menempatkan wala dan barok. Harus ada dalam dada kita siapa yang harus saya bela, siapa yang harus saya cintai, siapa yang harus saya berpihak, jelas. Yang kedua, harus ada siapa yang harus saya musuhi, siapa yang saya harus berlepas diri, siapa yang harus saya benci, harus jelas. Ya, jangan sampai tidak ada, apalagi terbalik, naudzubillah.
Karena la ilaha illallah itu bukan ucapan lisan. Ya, la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan lisan, tapi dia punya konsekuensi, harus menjadi amal nyata dalam kehidupan. Nah, inti la ilaha illallah itu tadi, al-wala wal bara. Ya, harus jelas. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah menjelaskan, tidak semua orang kafir, baik itu Yahudi maupun Nasrani, itu harus dijadikan musuh. Ya, ini garis bawahnya. Tidak semua orang kafir itu otomatis jadi musuh orang Islam. Tidak. Ada orang-orang yang memang harus dimusuhi, ada sebabnya. Ada orang-orang yang tidak boleh, tidak layak dimusuhi, ada sebabnya. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7 dan ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhimu karena agamamu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil. Di ayat yang bawahnya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum. Yang Allah larang itu hanyalah orang-orang kafir yang memusuhimu karena agamamu. Ya, yang mengusirmu keluar dari kampung halamanmu dan yang mendukung orang lain supaya mengusirmu dari negerimu. Hanya itu saja yang harus kamu musuhi. Ya, selama tidak ada kriteria itu, walaupun dia kafir, Islam Allah sendiri yang melarang. Tidak boleh dimusuhi dan kita boleh ya berbuat baik dan berlaku adil. Maka dudukkan wala dan bara ini dengan benar. Jangan berlebih-lebihan. Tetapi sikap ini mutlak harus ada. Siapa yang kita dukung, siapa yang kita cintai, siapa yang kita harus ada. Sebaliknya, siapa musuh kita? Karena apa? Tidak mungkin Islam nggak punya musuh. Karena apa? Setan, ya belum kadaluarsa. Masa aktif setan itu sampai yaumil qiyamah. Ya. Jadi ada saja orang-orang yang memusuhi Islam, membantai Islam, ya, yang menghinakan Islam ada. Nah, sepanjang orang-orang ini tidak ada kriteria-kriteria tadi, kita tidak boleh memusuhi karena agama, mengusir dari tanah kita. Ya. Selama tidak itu dilakukan oleh mereka, kita tetap boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Kecuali mereka usir kita, mereka habisi kita karena agama kita, dan mereka bantu orang lain untuk mengusir. Kecuali itu. Ya. Demikian khutbah yang Imam Khatib sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.